Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum ashabati ajma'in bil arwahil a'immatul mujtahidin wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin bil arwahi al ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 58 di tengah-tengah dalam kurung wa wahidatun min jihatil jam'i, itu ya. Dan satu orang dilarang dinikahi karena menggabungkan itu menjadikan satu. Pokoknya laki-laki nikah dengan perempuan, ini nggak boleh nikah lagi dengan saudara istrinya, saudara perempuan istrinya. Kalau istrinya masih hidup, kalau sudah meninggal ya nggak masalah, atau cerai boleh. Nanti bisa disebut naik ranjang atau turun ranjang, bukan jatuh dari ranjang ya. Waya waktu zaujati, wanita yang nggak boleh dinikah oleh seorang laki-laki adalah ukhtu zaujati, saudara perempuan istri. Kalau istrinya masih menjadi istri, artinya belum meninggal, nggak meninggal, dan juga tidak dicerai, itu nggak boleh ya. Tapi kalau sudah dicerai atau katakanlah meninggal boleh. Wala yujma'u, dan nggak boleh digabung bainal mar'ati wa ammatiha, antara seorang perempuan dan bibinya. Wa ammatiha, dan ammah itu saudara perempuan bapak, saudara perempuan bapak ya, saudara perempuan bapak. Bapaknya siapa? Ya bapaknya si perempuan itu bapaknya istri. Dia punya istri ya, lalu istri ini punya apa? Punya bibi ya, encing perempuan ya. Ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau sudah meninggal boleh, atau cerai boleh. Makanya tidak boleh kawin, tapi sifat-sifatnya sementara itu wudu batal. Kalau bersentuhan maka wudunya batal. Ya, seperti suami dengan perempuan saudari istri batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal. Kan nggak boleh kawin, tapi kan sifatnya sementara. Kalau istrinya masih hidup atau istrinya tidak dicerai. Tapi kalau istrinya udah dicerai atau sudah meninggal, maka dia boleh kawin dengan perempuan saudara istri. Ya,
Jadi kalau nggak bolehnya sifatnya sementara itu batal. Seperti suami nggak boleh nikah dengan enciknya istri, perempuan enciknya istri, itu namanya ammah, encik dari laki-laki. Kalau encik dari perempuan namanya khalah. Kalau kita kan sama aja, baik saudara ibu maupun saudara bapak, encik-encik juga, atau encang atau wak, kan gitu, kan. Kalau lebih tua namanya apa? Wak, kebanyakan kan nyebutnya wak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau perempuan saudara bapak itu ammah, ammatun. Kalau perempuan saudaranya ibu itu namanya khalatun. Sama dengan laki-laki juga begitu. Kalau laki-laki saudaranya bapak namanya ammun. Kalau perempuan laki-laki saudaranya ibu namanya saudaranya bapak namanya ammatul. Itu. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan enggak boleh menyatukan dua-duanya dijadikan istri, yaitu antara seorang perempuan dan encingnya atau uaknya dari apa? Dari saudara ibu. Yahrumu ala rajuli, haram atas seorang laki-laki ayajma'a fi nikahya, menjadikan satu dalam pernikahan meskipun nikahnya nggak bareng, bainal mar'ati wa ukhtiha, antara perempuan dan saudaranya dan saudaranya, dan saudaranya. Jadi adik kakak ini dinikah sama dia sekalipun nggak bareng, kakaknya duluan lalu adiknya, entah itu sebulan kemudian, entah setahun, itu sama saja nggak boleh. Sawa'un fi dzalika. Nah, saudara perempuan ini, saudara istri, perempuan saudari istri yang nggak boleh nikah oleh suami, apakah harus saudara kandung? Enggak. Baik saudara perempuan satu bapak maupun satu ibu, apalagi kandung. Itu apalagi kandung. Maka dikatakan di sini wasawa'un fi dzalika, sama saja, tidak ada perbedaan di dalam haramnya wanita dinikah al-ukhtani minal abawaini, dua perempuan saudara kandung. Minal abawaini itu dari ibu bapak, berarti saudara apa? Kandung. Aw minal abi, atau saudara perempuan atau katakanlah istri, perempuan saudari istri satu bapak. Aw minal ummi, atau satu ibu, itu sama, nggak boleh. Kalau disebut ukhtun itu bisa kandung, bisa satu bapak, bisa satu ibu. Wasawun fi dzalika, dan juga sama saja yaitu haram, tidak boleh nikah al-ukhtu minan nasabi, saudara perempuan nasab. Nasab itu keturunan, entah itu kandung atau satu bapak atau satu ibu. Awir radha'i, atau saudara perempuan satu susuan. Pokoknya si perempuan ini yang menjadi istrinya, dia punya saudara sesusuan atau satu susuan dengan perempuan lain. Tapi neteknya sama ibunya kan gitu. Ini juga nggak boleh. Itu namanya rodok. Liqaulihi, dalilnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta jama'u bainal ukhtaini. Ayat ini disambung dengan ayat yang sebelumnya, yaitu apa? Hurimat alaikum, dan seterusnya, haram. Yaitu menggabungkan, haram kalian menggabungkan antara dua wanita bersaudara, untuk dijadikan istri dua-duanya. Illa ma qad salaf, kecuali sudah terjadi, tapi tetap harus cerai. Sebelum ada larangan Allah, katakanlah kan banyak barangkali sahabat, atau sebelum ayat ini turun, sahabat
ya itu punya istri dua-duanya apa? Punya istri dua-duanya apa? Saudara, adik kakak. Kan bisa jadi. Karena dulu belum ada larangan kan. Ya. Nah, begitu ada larangan, ya mereka nggak dosa. Cuma harus pasrah. Salah satu harus milih. Ya, nggak boleh tetap dua-duanya. Harus salah satu. Ini ila maqad salaf. Atafa subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci wa ta'ala dan maha tinggi menyambungkan, namanya atafa. Ya, kenapa bisa kita artikan diharamkan? Karena Allah menyambungkan ayat ini dengan ayat hurimat alaikum, diharamkan atas kamu sekalian laki-laki. Ala tahrimil muharramatil madhkurati, disambungkan dengan tadi yang saya bacakan hurimat alaikum itu tadi, yaitu diharamkannya wanita-wanita yang haram dinikah al-madhkurati yang telah disebutkan fi awalil ayati, di dalam awal ayat, ya, awal ayat tentang wanita-wanita yang diharamkan. Itu dari mulai hurimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Wabil hadis, sementara dalil dari hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun, dilaknat, man jama'a ma'ahu, orang yang menggabungkan. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan ma. Ma itu apa? Air mani. Maksudnya apa? Apa menggabungkan dijadikan istri dua-duanya. Itu maksudnya begitu. Cuma Rasulullah menyebutkan apa? Dengan ma'ahu. Ma itu apa? Ya, air mani. Ya, makanya ada hadis al-ma'u minal ma'. Ada orang nggak mau ngaji sama ulama, begitu ketemu hadis bingung dia, al-ma'u minal ma'. Air dari air apaan? Iya kan? Arti sebenarnya ma' itu apa? Air. Al-ma'u minal ma'. Dia nggak pernah ngaji. Ya, anti dengan ulama. Susah memahami hadis ini. Ya, dia tahu bahasa Arabnya, ma'u air. Dia bingung, al-ma' minal ma', air dari air apa? Ya, yang dimaksud air dari air itu apa? Yaitu al-ma'u disebabkan keluar mani, ya kan? Al-ma'u minal ma', maka wajib mandi. Karena air. Orang mandi pakai apa? Air. Kalau pakai debu tayamum namanya. Ya, dia nggak mau ngaji, mau ulama, gitu. Bingung ngertiinnya apaan? Dia ngerti bahasa Arabnya, ma'un air, ya kan? Ya, inilah perlu kita ya ngaji sama para ulama. Al-ma'u minal ma'. Fi rahimi ukhtaini, di rahim ya dua perempuan bersaudara nikah nggak boleh. Wa kadzalika, dan demikian pula, meskipun dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan dua perempuan bersaudara, ya, namun di dalam hadis dijelaskan juga antara perempuan dan apa, bibinya atau enciknya, ya, atau waknya, ya. Wa kadzalika, dan demikian pula yahrumu haram al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, itu menggabungkan atau menjadikan satu, dijadikan istri, ya, antara perempuan dan apa, enciknya atau waknya, ya, perempuan enciknya, encik si perempuan itu, istri encik istrinya atau wak istrinya yang saudara bapak. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, ini sama, cuma kalau khala itu bedanya, yaitu saudara ibu, perempuan saudara ibu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, la yujma'u bainal mar'ati, tidak boleh dijadikan satu menjadi istri antara seorang perempuan wa ammatiha dan apa, yaitu waknya atau enciknya yang merupakan saudara dari bapaknya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga antara perempuan dan ya enciknya atau waknya dari saudara ibu, saudara
ibu namanya khalah. Rawahu as-Syakhani, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal makna, adapun arti fi man'il jam'i, dilarangnya menyatukan atau menggabung antara dua perempuan di atas tadi, fima taqaddama, seperti yang telah dijelaskan, anau yuaddi ila qat'ir rahimi, karena hal itu dapat mengakibatkan putusnya rahim atau silaturahim. Kenapa? Karena bisa jadi dua-duanya jadi istri, ya kan? Pasti ada rasa apa? Cemburu. Ya, dua perempuan nih bersaudara, dua-duanya dijadikan istri. Ya, meskipun mereka itu bersaudara, pasti ada rasa apa? Iri, cemburu. Akibatnya apa? Dia ribut. Itu yang dimaksud. Ya, maksud itu. Ya, umumnya seperti itu. Jadi ila qat'ir rahimi. Makanya silaturahim, itu nyebutnya silaturahim, bukan silaturahmi. Kalau rahmi itu kasih sayang, menyambung kasih sayang. Tapi kalau silaturahim menyambung persaudaraan yang putus, maka bacanya apa? Rahim, bukan rahmi. Ya. Tapi di kita kan bahasa Indonesia silaturahmi. Wa kama yahrumul jam'u, sebagaimana haram menyatukan, menjadikan satu sebagai istri, bainal mar'ati wa ammatiha, antara seorang perempuan dan enciknya perempuan itu, atau uaknya dari saudara bapak. Kadzalika yahrumul jam'u, demikian pula haram menyatukan, menjadikan satu sebagai istri, bainal mar'ati, antara seorang perempuan, wa binti akhiha, dan anak perempuan saudara laki-laki perempuan yang dinikahi, berarti keponakan, nggak boleh juga. Istri keponakan itu nggak boleh, selama istrinya masih hidup, tidak dicerai, itu nggak boleh. Sampai ke situ. Wa binti akhiha, akhiha itu kembali ke mar'ah. Jadi anak perempuan saudara laki-laki istri. Istri punya saudara laki, lalu punya apa? Anak. Namanya keponakan. Keponakan siapa? Keponakan istri. Bukan keponakan suami, tapi tetap suami nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun kalau punya wudu batal. Tapi kalau keponakan benar, itu nggak batal. Itu nggak boleh kawin karena nasab. Ini justru dari suami, gitu. Suami. Makanya memang itu keponakan istri. Bisa juga disebut keponakan suami, tapi kan nggak langsung. Langsung adalah keponakan istri. Nah, untuk dinikahi nggak boleh dijadikan satu maksudnya. Tapi kalau istrinya dia meninggal, boleh dikawin, kan, sama keponakan istrinya yang sudah meninggal. Yang nggak boleh apa? Jam'u anta jama'u, menyatukan, menggabungkan, itu yang nggak boleh, gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah meninggal atau cerai, boleh saja. Wa banati auladi akhiha, dan anak-anak perempuan dari anak-anak saudaranya, dari anak laki saudaranya, sama saja, keponakan juga. Wa kadzalika, demikian pula haram bainal mar'ati, menggabungkan atau menjadikan istri antara perempuan, wa binti ukhtiha, dan perempuan keponakan istrinya. Kalau tadi kan keponakan saudara laki-laki. Kalau ini saudara perempuan,
Jadi istri punya darah perempuan, lalu perempuan ini punya anak, namanya kan keponakan, ya kan? Punya anak perempuan, namanya apa? Keponakan. Bukan keponakan suami, tapi keponakan istri. Ya, ini nggak boleh dinikah selama istrinya ya tidak dicerai dan tidak meninggal. Wa banati auladi ukhtiha, dan juga anak-anak perempuan ya dari anak-anak laki saudaranya, berarti cucu jatuhnya. Ya, anak laki saudaranya, saudara perempuannya. Ya, istri punya saudara perempuan, lalu punya anak laki-laki, ya kan? Lalu anak lakinya punya anak lagi perempuan, berarti apa? Cucu istri. Cucu istri otomatis cucu suami. Maka nggak boleh nih, suami kawin dengan cucu istri. Saya tidak katakan cucu suami, cucu istri, karena hakikatnya ya istri yang menjadi nenek, bukan suaminya. Kalau suaminya kan karena suaminya aja, ya kan? Itu nggak boleh nikah, tapi ya batal. Jadi kesimpulannya, kalau nggak boleh nikah sifatnya sementara itu batal. Tapi kalau sifatnya abadi itu nggak batal. Begitu terjadi pernikahan seorang laki-laki ya dengan orang perempuan, maka ibu istri itu atau ibu mertua ya itu nggak boleh nikah selama-lamanya, maka tidak batal. Ya, begitu juga bapak mertua ya dengan menantu perempuan ini nggak batal, karena itu selama-lamanya nggak boleh nikah, nggak boleh nikah, asal ya anaknya itu anak kandung, ya anak kandung. Jadi istri anak kandung itu ya bapak mertuanya nggak boleh, kecuali anak angkat, kan udah dijelasin itu, kecuali anak angkat. Rasulullah SAW praktek langsung nih, beliau punya anak angkat namanya ya Zaid bin Harisah, dulu Zaid bin Muhammad, ya karena diangkat menjadi anak baginda Rasul, maka dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Tapi Allah larang, ya ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, panggil anak angkat itu kan bapaknya. Jadi nggak boleh bapak angkat ya menjadi bin ya, atau ia menjadi bin anak angkatnya, atau menjadi binti anak angkatnya, nggak boleh. Ya nggak boleh, itu Rasulullah jadi larang. Maka setelah itu tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah. Ya, dalam peperangan beliau luar biasa pengorbanannya. Ya, beliau menjadi komandan, megang bendera, tangannya ketebas pindah ke tangan kiri, ya tangan kiri ketebas pindah ke kaki sampai ke mulut. Luar biasa, mati syahid. Makanya untuk mengenang bapaknya, Rasulullah mengangkat anaknya. Siapa? Salman ya, bukan ya? Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Ketika itu umurnya belasan tahun, 17 kalau nggak salah atau 16. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah justru mengangkat, nanti kalau membentuk pasukan perang, jadikan Usamah bin Zaid sebagai apa? Komandan perang. Ya, itu luar biasa. Nah, Zaid nikah dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Lalu dicerai. Nah, setelah dicerai, ya idahnya habis, lalu dinikah oleh baginda Rasul. Berarti kan bekas istri anak angkat. Ini langsung Allah yang menikahkan. Ya, karena dalam firman Allah surat Al-Ahzab, walamma balagha Zaidun wa tara zawajnakaha. Manakala Zaid menceraikan Zainab binti Jahsh, idahnya habis, kata Allah zawajnakaha, kami kawinkan engkau, yaitu Rasulullah, dengan dia. Ya, maka seorang wali menikahkan anak ya perempuannya itu boleh dengan apa? Angkahtuka wa zawajtuka. Zawajtuka saja sah. Itu kan sama. Nikah dengan apa? Angkahtuka wa zawajtuka bibinti. Itu kalau dengan apa? Bahasa Arab ya. Kemudian sawaun fi dzalika an-nasabu.
Tidak ada perbedaan atau sama saja di dalam haram nikah dengan keponakan istri, baik keponakan itu nasab keturunan, waradai atau keponakan saudara susuan. Jadi istri ini punya saudara susuan perempuan, lalu perempuan ini punya anak. Berarti kenapa? Keponakan. Atau katakanlah perempuan ini punya anak laki-laki, kemudian punya anak perempuan, jadi cucu ya, baik nasab maupun apa, maupun rodok ya. Wadhab itu man yahrumul jam'u. Adapun definisi wanita yang nggak boleh ya disatukan, dua wanita yang nggak boleh disatukan bainahuma, antara dua wanita, yaitu khabar daripada dua dob itu kullu imra'ataini ya, semua dua perempuan atau setiap dua perempuan, lau qudirat ihdahuma, seandainya ditakdirkan salah satu daripada dua perempuan itu zakaron, menjadi laki-laki, lamma halla lahu nikahul ukhra, niscaya haram ya menikahkan yang lain. Itu menjadi definisi ya, definisi dua wanita yang nggak boleh dinikah ya. Seandainya yang satu laki-laki, dia nggak boleh nikah dengan ya perempuan, dengan saudaranya gitu. Ini definisinya itu. Yang wanita yang nggak boleh digabung, nggak boleh digabung. Satu contoh tadi ya, nggak boleh menggabung ya dua perempuan yang menjadi saudara, ya kan, baik saudara kandung maupun saudara satu bapak maupun saudara satu ibu. Nah umpamanya ditakdirkan ya nggak dua-duanya perempuan, yang satu laki-laki, boleh nggak dinikah nih berdua? Boleh nggak? Awalnya dua bersaudara, perempuan dua bersaudara, ya kan? Ya, dua bersaudara. Seandainya yang satu ditakdirkan laki-laki, boleh nggak dinikah? Boleh nggak? Ya, dua orang ini bersaudara, ya kan? Nah, seandainya yang satu, makanya lau qudirat, ditakdirkan menjadi laki-laki, maka dia nggak boleh kawin dengan perempuan yang lain, yang satunya. Ya, satu contoh itu, dua perempuan bersaudara, asalnya dua perempuan ya, dua perempuan bersaudara, lalu ditakdirkan ya yang satu jadi laki-laki, boleh nggak dikawin berdua? Nggak boleh, nggak boleh. Atau ya kan, tadi nggak boleh dua perempuan, yang satu ya, yang satu adalah enciknya atau uaknya perempuan, ya kan, uak atau encik dari perempuan yang akan dinikah, nggak boleh. Tapi kalau yang satu dijadikan laki-laki, boleh nggak? Boleh nggak dikawin sama enciknya? Nggak boleh, ponakan. Itu begitu. Ngerti kan yang dimaksud lau qudirat? Seandainya ditakdirkan salah satu daripada keduanya laki-laki, lamma halalahu, niscaya tidak halal baginya nikahul ukhra, nikah dengan yang lain. Ya itu. Kenapa? Li ajlil qarabati, karena ada hubungan kerabat. Hubungan kerabat. Wahtarazna, dan kami kecualikan, bil qarabati, disebabkan kerabat, anil mar'ati, dari seorang perempuan, wa ummi zawjiha, ya, dan ibu suaminya, ibu suaminya, ya. Jadi ya, seorang perempuan dan ibu suaminya, berarti apa? Mertua, mertua, ya, mertua istri, ya, itu apa? Mertua istri, ya, apa? Mertua suami, maaf, mertua suami, ya kan? Ya, meskipun ada kerabat disebabkan perkawinan, ya, tapi ini tidak disebut kerabat, yaitu ibu suami. Wanal mar'ati, dan dikecualikan
dari perempuan, wa ibnati zawjiha, dan anak suaminya. Anak suaminya, ya, anak suaminya, ya, anak suaminya. Fa innahu yajuzul jam'u bainahuma, maka sungguhnya boleh menyatukan antara keduanya. Wa in kana ihdahuma law kana dzakaran, dan jika salah satu daripada keduanya seandainya laki-laki, lam tahillal ukhra, maka tidak boleh bagi yang lain untuk nikah. Wallahu a'lam. Kemudian ya itu ya definisinya, far'un cabang. Malaka ummatan, seseorang memiliki malaka amatan, maaf, bukan umatan. Umat itu ummah, amatan itu budak perempuan. Ya, budak perempuan. Ya, namanya ammah. Pada'at, lalu dia memberikan pengakuan, annaha ukhtuhu minar rodoi, bahwa dia adalah saudara, ya, laki-laki atau saudara suami, karena sudah terjadi pernikahan. Saudara suami, ya, satu susuan. Jadi di sini ada seorang laki-laki nikah dengan budak perempuan, ammah. Kita tahu pembahasan yang lalu, orang merdeka itu sangat diperketat untuk nikah dengan seorang perempuan hamba sahaya, budak. Ya, budak. Kenapa? Karena nanti anaknya menjadi budak. Ini menunjukkan Islam itu anti perbudakan. Ya, dipersempit. Kecuali dia nggak punya dana untuk mas kawin dan sebagainya. Ini dulu masih ada budak, ya. Boleh kawin dengan budak, gitu, ya, kawin dengan budak. Begini, ya, kita tahu di dalam surah Al-Baqarah yang diutamakan menjadi istri adalah agama, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perbandingan. Ada wanita merdeka tapi nggak beriman, kafirah, ya kan? Dibandingkan dengan budak perempuan, budak sahaya tapi beriman, ya. Dilarang kawin dengan wanita kafirah, tapi dengan lebih baik kawin dengan budak yang muslimah. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Kata Allah, wahai laki-laki muslim, janganlah kamu nikah dengan wanita musyrikah. Ya, kenapa Allah tidak sebut kafirah? Ya, Allah sebut musyrikah. Ya, Allah sebut musyrikah. Ya, kita tahu bahwa Allah membagi kafir itu menjadi dua, ada kafir, ada musyrik. Ya, ada musyrik. Ya, dua-duanya kafir sebenarnya. Dua-duanya kafir. Ya, Allah bagi. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Bayyinah, ini menunjukkan kafir itu ada dua, kafir dan musyrik. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, semuanya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu mereka hanya disebut kafir. Tapi kafir dari luar ahlul kitab, wal musyrikina, dan juga orang-orang musyrik, berarti kafir dari luar ahlul kitab. Ya, Allah pastikan fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka kalau sampai mati kafir, baik kafirnya itu dari ahlul kitab maupun musyrik, sampai mati kafir, fi nari jahannama khalidina fiha, Allah pastikan mereka akan menjadi penghuni api neraka. Lalu Allah sebutkan sifat mereka yang sangat jelek, apa? Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir adalah manusia yang paling buruk. Ya,
Ini penciptanya nyebutin begitu, ya kan? Ya, jadi Allah pastikan apa? Masuk api neraka. Kenapa Allah bedakan? Ya, antara kafir dari ahlul kitab hanya disebut kafir, padahal hakikatnya mereka juga musyrik sebenarnya. Ya kan? Menyekutukan Allah dengan menganggap Uzair anak Tuhan, dengan mengatakan Isa Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas, musyrik kan? Ya. Tapi ini istilah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah bedakan dua kafir ini, ya kan? Kalau kafir dari ahlul kitab, ya apa yang mereka potong dari hewan yang halal, ya untuk orang Islam dan motongnya sama dengan orang Islam, boleh kita makan kalau dikasih. Ya, itu dalam firman Allah surat Al-Maidah, ya ayat 5. Yaitu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. Ya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hewan yang mereka sembelih dan halal buat umat Islam dan mereka menyembelihnya sama dengan kita melalui leher, ya maka boleh kita makan kalau dikasih. Nah, sementara kafir musyrik termasuk Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, pokoknya di luar Yahudi dan Nasrani, ya itu nggak boleh meskipun motonya sama sama kita, hewannya halal buat kita. Pokoknya kita dikasih nih yang kita makan, kasihin kepada sama mereka, ya atau kita buang tapi diam-diam buangnya, ya itu nggak boleh kita makan. Itu pertama, ya makanya Allah bedakan. Yang kedua, ya wanita dari ahlul kitab boleh dinikah dengan laki-laki muslim. Ini saya tidak menganjurkan, hanya hukum, ya kan? Juga dalam surat Maidah lanjutan ayat tadi, yaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita baik dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa? Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Karena mereka kan dapat kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa sebelum baginda Rasulullah SAW. Ya meskipun secara nur, ya Nabi Muhammad adalah ya yaitu yang pertama. Sebelum Allah ciptakan nurnya sudah ada. Ya, Nabi Muhammad dari segi lahirnya memang terakhir dari seluruh rangkaian para nabi. Ya, tapi beliau adalah yang pertama. Ya, yang pertama nurnya. Ya, nurnya. Makanya apa? Ya, Nabi Muhammad itu apa? Yang pertama. Meskipun secara apa? Lahirnya apa? Beliau terakhir sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya secara hukum ini Allah bedakan. Makanya antara kafir dengan musyrik juga Allah bedakan. Gitu. Meskipun kenyataannya dua-duanya tuh kafir. Dua-duanya kafir. Tapi apa? Allah bedakan. Ya, dari ahlul kitab sebatas kafir. Kalau kafir dari ahlul kitab itu disebut musyrik. Kedua-duanya adalah kafir. Nah, sekiranya demikianlah ya. Nanti sampai ini belum ya tentang perbudakan ini ya, karena ini cukup panjang ke sini. Ya, wallahu a'lam bishawab.